Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran online mata kuliah Qiraatul Kutub, dan ini adalah materi yang ke-10 tentang mudharabah atau qiraat. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu asy-Syaikh Ibnu Rushdi al-Hafidz rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Kitabul Qiraati, bab pembahasan tentang qiraat. Qiraat itu adalah bahasanya ulama Hijaz, Mekah, Madinah ya. Sedangkan bahasanya ulama Irak, mereka mengatakan mudharabah. Jadi qiraat itu sinonim dari mudharabah. Dan mudharabah ini seringkali dikaitkan dengan ayat 101 dari surat An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi, dan jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi. Daraba fil ardi itu menginjak-injak bumi, artinya melakukan perjalanan di muka bumi. Dan kaitan kontrak mudharabah dengan perjalanan jarak jauh utamanya adalah karena orang-orang Arab zaman dahulu itu ketika mereka mengadakan kontrak mudharabah, maka si mudharib, si pekerja ini biasanya membawa barang dagangan mitranya itu sampai keluar kota, bahkan sampai ke luar negeri ya. Jadi mudharabah identik dengan perjalanan jarak jauh. Kita baca, wala khilafa bainal muslimina fi jawazil qiraati. Wala khilafa, dan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada kontradiksi pendapat bainal muslimina, di antara umat Islam, yaitu ulamanya ya, fi jawazil qiraati, di dalam kebolehan kontrak qiraat atau mudharabah. Wa annahu, dan sesungguhnya kontrak qiraat atau mudharabah itu mimma, termasuk kontrak kana, yang sudah ada fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Artinya sebelum Islam datang, orang-orang Arab itu memang sudah pandai melakukan kontrak mudharabah. Berbagai macam model transaksi bisnis itu sudah berkembang di tanah Arab sebelum Islam datang. Fa'aqarrahu, kemudian mengakui dan mengesahkan kontrak qiraat tersebut atau mudharabah tersebut al-Islamu, agama Islam. Ya, Islam datang dan Islam melihat orang-orang Arab sudah terbiasa melakukan kontrak qiraat atau mudharabah, maka diakui oleh Islam dan disahkan akad tersebut. Wa ajma'u ala anna sifatahu, wa ajma'u, dan ulama telah sepakat ala anna sifatahu, ala atas anna, bahwasanya sifatahu, sifat atau karakter atau pengertian dari kontrak qiraat tersebut, ulama sepakat bahwasanya bentuk atau pengertian dari kontrak qiraat dan mudharabah tersebut adalah, ini definisinya ya atau gambarannya, ayyu'tiya ar-rajulu ar-rajula al-mala. Ayyu'tiya itu memberikan, ar-rajulu seorang laki-laki, ar-rajula kepada laki-laki yang lain. Berarti di sini minimal ada dua pihak. Seorang laki-laki memberikan kepada laki-laki yang lain. Apa yang diberikan? Al-mala, harta ya. Ala ayyat tajiro, untuk apa? Seorang laki-laki memberikan harta kepada laki-laki lain. Untuk apa ini? Ala ayyat tajiro, ala ayyat tajiro, untuk berdagang bihi, dengan harta tersebut. Tujuannya supaya laki-laki yang diberi harta itu menginvestasikan
memutarkan uang tersebut untuk berdagang. Ala juz'in ma'lumin, kemudian laki-laki yang diberi uang ketika sudah memutarkan uang tersebut untuk berdagang, apa yang ia dapat? Ala juz'in, ia akan mendapatkan sebagian keuntungan maklumin yang tertentu, yang jelas besaran persentasenya. Ya'khudhuhu, yang mengambil bagian keuntungan tersebut, al-amilu, pekerja. Pekerja di sini mudhorib ya. Min ribahil mali, dari keuntungan harta atau uang yang diputarkan untuk berdagang tadi. Ayya juz'in kana mimma yattafiqani alaihi thuluthan au rubu'an au nisfan. Ayya juz'in, berapapun bagian keuntungan tersebut, karena itu ada. Mimma, yang penting bagian keuntungan tersebut termasuk hal yattafiqani, yang telah sepakat dua pihak atau dua laki-laki tadi, alaihi, atasnya, atas bagian atau persentase keuntungan itu, thuluthan, keuntungannya sulus, sepertiga. Artinya si mudhorib atau si amil atau si pekerja itu mendapatkan sepertiga dari keuntungan. Berarti shahibul mal atau pemilik harta mendapatkan 2/3-nya. Aurubu'an, atau mudhoribnya pekerja mendapatkan 1/4 keuntungan. Berarti shahibul malnya mendapatkan 3/4. Aunisfan, atau mudhoribnya mendapatkan separuh atau 50% dari keuntungan. Begitu pula nanti shahibul mal berarti dapat 50% dari keuntungan. Dari pengertian ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya rukun-rukun atau unsur-unsur dari akad qirad atau mudharabah ini paling tidak ada 6 rukun. Yang pertama, harus ada pihak yang dinamakan shahibul mal, pemilik modal, pemilik harta. Kemudian yang kedua, ada pihak yang namanya amil atau mudhorib, yaitu pihak yang menerima modal dari shahibul mal, kemudian dia yang mengelola uang tersebut untuk berdagang. Kemudian yang ketiga ada al-mal, yaitu modal. Tidak mungkin ada kontrak mudharabah jika tanpa modal. Kemudian yang keempat ada amal, ada pekerjaan, yaitu berupa perdagangan atau investasi bisnis yang dilakukan oleh mudharib. Kemudian yang kelima ada ar-ribahu, keuntungan yang dibagi hasilkan dari perdagangan tersebut. Dan yang keenam, yang terakhir, rukunnya adalah ada shighah, ijab qabul antara dua pihak, antara shahibul mal dan mudharib. Itu bisa difahami ya, 6 rukun dalam kontrak mudharabah. Contoh klasiknya seperti ini. Misalnya saya shahibul mal, seseorang yang punya modal. Misalnya di tabungan saya ada 20 juta rupiah. Dan saya seorang dosen, sibuk dengan pekerjaan mengajar, tidak punya waktu luang untuk berbisnis atau berdagang. Dan saya juga tidak ingin kalau tabungan saya 20 juta itu mengendap di rekening, tidak diputarkan. Maka saya menawarkan kepada salah satu mahasiswa saya, siapa yang mau kontrak mudharabah dengan saya sebagai mudharib. Saya kasih modal 20 juta. Saya punya ide untuk membuat angkringan saja di jalan perjuangan. Kamu mahasiswa yang jaga, yang menjalankan bisnis angkringan itu, kemudian nanti keuntungannya kita bagi berdua. Saya sebagai shahibul mal, pemodal, saya dapat cukuplah 30% dari keuntungan. Sedangkan kamu mahasiswa yang kerja sebagai mudharib yang capek, okelah keuntungan kamu ambil 70%. Jadi persentase keuntungannya 30% untuk shahibul mal dan 70% untuk mudharib atau pekerjanya. Kemudian mahasiswa yang saya tunjuk tadi setuju. Oke Pak, kita bisnis bareng ya. Ilmu dapat, kerjaan juga dapat, penghasilan juga dapat. Ini adalah contoh klasik kontrak mudharabah.
dalam kontrak mudharabah biasanya memang persentase keuntungan yang lebih besar itu untuk mudharib, karena yang capek mudharib, sedangkan sahibul mal hanya ngasih modal, ngasih uang, tidak capek ya, yang capek mudharib. Oleh karena itu biasanya sahibul mal bagiannya sedikit, lebih besar bagian mudharib. Kita lanjutkan. Wa anna hadza, dan bahwasanya kontrak qirad atau mudharabah ini mustasnan, adalah pengecualian minal ijarati, dari kontrak sewa menyewa, al majhulati, yang majhulah itu tidak diketahui. Artinya kontrak sewa menyewa yang di dalamnya ada spekulasi. Spekulasinya di mana? Ya, kita ingat ya, kontrak ijarah kemarin. Kalau kontrak ijarah yang telah kita bahas itu disyaratkan ya, upah yang diberikan kepada pekerja yang kita sewa harus jelas nominalnya berapa. Artinya di awal akad antara pihak yang menyewa dengan pihak yang disewa sama-sama tahu besaran upahnya nanti berapa yang didapat. Di awal akad sudah tahu besaran upahnya. Kalau kita bikin contoh bisnis angkringan tadi ya, bisnis angkringan jika pakai kontrak sewa menyewa atau ijarah, seperti ini gambarannya. Saya bilang ke mahasiswa saya yang mau berpartner bisnis dengan saya, mahasiswa saya, misalnya namanya Andi. Andi, kita mengadakan kontrak ijarah sewa menyewa. Diri kamu saya sewa untuk menjaga angkringan saya. Per bulannya kamu saya kasih 1 juta. Jadi upah per bulannya jelas di awal akad. Andi sudah tahu bahwasanya tiap bulannya dia akan mendapatkan 1 juta dan itu nilainya tetap. Ini kontrak ijarah atau sewa menyewa. Di sini jelas tidak ada spekulasi dalam upah. Sedangkan dalam kontrak mudharabah atau qirad, di dalamnya ada sesuatu hal yang majhulah, belum diketahui dengan pasti. Spekulasi pada apa? Pada besaran upah bagi hasil keuntungan antara sahibul mal dan mudharib. Ketika kita kembali ke contoh mudharabah tadi, misalnya mahasiswa yang saya ajak untuk kontrak mudharabah namanya Zaid. Wahai Zaid, kita adakan kontrak mudharabah, bisnis bikin angkringan. Ini uang 20 juta kamu pegang, kamu putarkan untuk bisnis angkringan. Nanti keuntungannya dibagi 2. Bagi saya 30%, bagi kamu 70%. Ketika di awal akad, si Z ini tidak tahu berapa uang yang nanti akan ia dapatkan dari bisnis mudharabah ini. Bisa jadi di bulan pertama dia dapat 1 juta. Bisa jadi angkringannya nggak laku, dia hanya dapat 100.000. Bisa jadi angkringannya laris manis, dia dapat 2 juta di bulan pertama. Jadi dalam kontrak mudharabah, upah atau keuntungan yang akan didapatkan oleh mudharib belum jelas. Ini dinamakan majhulah, ada spekulasi besaran keuntungan yang belum jelas. Beda dengan kontrak sewa menyewa tadi ya, itu bedanya. Itu perbedaan inti antara kontrak sewa menyewa dengan kontrak mudharabah. Sama-sama memperkerjakan orang. Kalau pakai kontrak ijarah, gajinya tetap tiap bulan ya, nominalnya segitu. Mau omset tokonya besar atau kecil, gaji karyawan tetap segitu. Sedangkan kontrak mudharabah, besaran gaji karyawan itu naik turun tergantung omset dan keuntungan yang didapatkan toko tiap bulannya. Dan kontrak mudharabah ini dikatakan oleh al-muallif pengarang kitab, wa anna hadza mustasnan minal ijaratil majhulah. Artinya kontrak mudharabah ini adalah pengecualian dari kontrak sewa menyewa yang belum pasti besaran upahnya. Seharusnya sewa menyewa yang belum pasti besaran upahnya itu akad yang batil, akad yang fasid, akad yang tidak sah secara Islam. Akan tetapi kontrak mudharabah ini termasuk pengecualian dari itu. Artinya meskipun dalam mudharabah ada spekulasi besaran upah,
belum pasti nominalnya berapa, tetap diperbolehkan dalam agama Islam karena ini pengecualian, maka hukumnya boleh. Ijarah boleh, mudharabah juga boleh, sama-sama diakui oleh Islam. Kita lanjutkan. Wa anna rukhsata fi dzalika innama hiya li maudhi'ir rifqi bin nas. Wa anna rukhsata, dan bahwasanya rukhsah itu adalah keringanan hukum. Keringanan hukum yang awalnya haram sekarang menjadi mubah. Yang awalnya sewa menyewa dengan ketidakpastian besaran upah itu haram, tidak sah, tapi disahkan oleh Islam, diperbolehkan oleh Islam, itu rukhsah ya. Rukhsah yang ada pada mudharabah seharusnya haram tapi diperbolehkan. Fi dzalika, dalam kebolehan akad qirat atau mudharabah itu, innama, sesungguhnya, hiya, rukhsah atau keringanan hukum tersebut, limaudhi'ir rifqi, untuk tujuan ar-rifqi ya keringanan atau kasihan bin nasi, terhadap umat manusia. Apa artinya ini? Keringanan hukum atas kebolehan akad mudharabah ini, meskipun di dalamnya ada unsur spekulasi besaran keuntungan yang akan diperoleh oleh mudharib, rukhsah ini diberikan oleh Allah, tujuannya adalah untuk meringankan beban umat manusia. Jadi seperti ini. Dalam contoh tadi ya, misalnya saya dosen, saya punya tabungan 20 juta. Ini saya kasihan. Kenapa? Karena uang saya mengendap. Saya punya modal tapi tidak bisa memutarkannya. Kan ini uangnya sia-sia kalau nggak diputarkan. Dan kemudian saya punya mahasiswa, tidak punya modal, tapi dia pengen usaha. Usaha dari mana kalau tidak punya modal? Dia punya keahlian, punya keterampilan berdagang, sayangnya tidak punya modal. Kasihan dia kalau dibiarkan seperti itu. Oleh karena itu kita kerjasama, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Saya punya modal, saya tidak bisa bekerja karena sibuk mengajar misalnya, saya kasihkan modalnya ke mahasiswa yang kebetulan butuh modal, ingin bekerja dan mendapatkan penghasilan bulanan. Oleh karena itu ini ada rukhsah. Mudharabah yang awalnya haram sekarang menjadi boleh. Karena ar-rifqi bin nas, kelembutan dan kasih sayang Allah dan belas kasihan Allah terhadap umat manusia, maka diperbolehkan. Wa annahu la dhamana, wa annahu, dan bahwasanya la dhamana, itu tidak ada doman. Doman itu adalah kewajiban mengganti rugi. Alal amili, atas amil atau mudharib, pekerja. Fima, dalam barang-barang, talifa, yang rusak atau hancur, min ra'sil mali, dari harta modal yang ia kelola tadi ya, untuk berbisnis atau berdagang. Idza lam yata'adda, jika mudharib atau pekerja tadi lam yata'adda, tidak sengaja dan tidak berbuat ceroboh yang mengakibatkan rusaknya barang dagangan tersebut. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kontrak mudharabah itu adalah kontrak amanah. Si amil atau mudharib itu dia mendapatkan amanah untuk menjaga modal dan mengembangkan modal tersebut untuk berbisnis. Oleh karena itu, ketika terjadi kerusakan, kehilangan, atau hancurnya sebagian barang dagangan yang itu bukan karena akibat faktor kesengajaan mudharib atau faktor kecerobohan mudharib, apakah si mudharib ini wajib mengganti rugi? Contoh misalnya tadi ya, mahasiswa saya, si Zaid, ketika menjalankan bisnis angkringan, ada 5 piring pecah. Dan pecahnya itu tidak sengaja, karena misalnya barangkali angkringannya ramai, pelanggan berdesakan, sehingga piring pecah. Padahal itu tidak disengaja, dan si Zaid sudah berhati-hati dalam menata piring, masih jatuh pecah. Ini apakah si Zaid wajib mengganti rugi untuk membeli piring yang pecah itu dari uangnya sendiri, dari uang pribadinya, atau tidak? Jawabannya tidak. Si Zaid tidak wajib mengganti rugi. Kenapa? Karena pecahnya piring, kerusakan harta modal itu bukan akibat kecerobohan Zaid,
bukan akibat kesengajaan Zaid memecahnya. Itu adalah faktor di luar dugaan. Maka si Zaid tidak wajib mengganti rugi. Karena apa? Akad mudharabah adalah akad amanah. Di dalamnya ada yad amanah. Yad amanah itu si pemegang amanah tidak wajib mengganti rugi jika kerusakan atau hilangnya barang bukan akibat kecerobohan dirinya ataupun faktor kesengajaan dari dirinya, maka tidak wajib mengganti rugi. Wa ingkana, dan meskipun ikhtalafu, para ulama berbeda pendapat fima, dalam mengkategorikan hal, huwa, yang hal tersebut ta'addin, apakah termasuk kecerobohan dan kesengajaan, mimma, dari hal laisa bita'addin, yang bukan termasuk kecerobohan atau kesengajaan. Ya, ulama berbeda pendapat mana rusaknya barang-barang yang ini termasuk kategori ceroboh dan mana rusaknya barang-barang yang itu bukan termasuk kategori ceroboh. Kalau termasuk kategori ceroboh dan sengaja, maka wajib ganti rugi. Jika termasuk kategori bukan ceroboh dan disengaja, maka si mudharib tidak wajib ganti rugi. Ya, ini mereka para ulama masih berselisih pendapat. Dinamakan ceroboh itu ketika seperti apa, dan dinamakan tidak ceroboh ketika seperti apa. Misalnya si Z tadi itu kehilangan gerobak angkringannya. Ditelusuri ternyata apa? Ternyata gerobak angkringannya itu ditinggal pulang si Zaid, dibiarkan saja di pinggir jalan. Keesokan harinya sudah hilang. Lah ini jelas, ini kecerobohan Zaid. Maka dia wajib mengganti rugi untuk membeli gerobak angkringan yang baru dari uang pribadinya. Kita lanjutkan. Ini paragraf pertama ya, saya kira sudah jelas. Kemudian ini saya loncati. Kalau di kitab ini ada 1, 2, 3 paragraf yang saya loncati dan saya langsung ke al-babul awwalu fi mahallihi. Bab pertama dalam membahas objek kontrak mudharabah atau qirat. Kenapa saya loncati? Ya karena 3 paragraf ini hanya pendahuluan saja yang kurang terlalu penting. Langsung saja kita masuk ke poinnya yang penting. Al-babul awwalu, bab pertama, fi mahallihi, di dalam membahas objek kontrak qirat atau mudharabah. Amma sifatuhu, adapun sifat atau bentuk atau pengertian kontrak mudharabah, faqad taqaddamat, maka telah lalu penjelasannya tadi ya di awal paragraf. Kontrak mudharabah itu punya 6 unsur atau 6 rukun yang sudah saya sampaikan. Wa annahum, dan sesungguhnya ulama ajma'u, mereka telah sepakat alaiha, atas bentuk atau pengertian kontrak mudharabah tadi. Wa amma mahalluhu, adapun objek transaksi kontrak qirat, fa innahum, sesungguhnya para ulama ajma'u, mereka juga telah sepakat ala annahu, bahwasanya kontrak qirat atau mudharabah jaizun, itu boleh, bidananiro, dengan uang dinar yaitu uang emas, wadarohima, dan dengan uang dirham yaitu uang perak. Maksud dari mahal atau objek transaksi kontrak mudharabah itu apa? Yang dimaksud dengan objek transaksi kontrak mudharabah adalah uang modalnya. Uang modalnya itu harus berupa apa? Ini ulama sepakat ya, karena di zaman dahulu uang yang dipakai oleh masyarakat Arab waktu itu hanya 2. Kalau tidak dinar ya dirham, uang emas atau uang perak. Maka modal jika itu berupa uang dinar atau uang dirham, maka jelas sah untuk digunakan sebagai modal dalam transaksi kontrak mudharabah. Ini namanya apa? Objek transaksi kontrak mudharabah. Modalnya berupa apa? Kemudian yang diperselisihkan pendapat oleh para ulama, modal yang bagaimana? Wakhtalafu, dan para ulama berselisih pendapat, berbeda-beda pendapat fil urudi, jika modalnya itu berupa urud. Urud itu adalah barang dagangan langsung. Jadi kalau kita kaitkan dengan contoh mudharabah angkringan tadi, yang disepakati ulama itu adalah
ketika saya mengadakan kontrak mudharabah dengan mahasiswa yang namanya Z, itu ketika kontrak mudharabah saya memberikan uang cash 20 juta kepada Z berbentuk uang alat tukar 20 juta nominalnya. Ini para ulama sepakat sah, tidak ada masalah. Karena apa? Objek akad atau modalnya berupa alat tukar. Yang zaman dahulu alat tukar itu dinar dan dirham. Zaman sekarang ya uang kertas, rupiah, dolar, real, sah. Yang jadi permasalahan yang diperdebatkan oleh ulama adalah jika gambarannya seperti ini. Ketika saya mengadakan kontrak mudharabah dengan si Z, ternyata modal yang saya berikan kepada si Z bukan berbentuk uang, tapi sudah berbentuk barang-barang. Z ini barang-barangnya, ini gerobaknya, ini piringnya, ini berasnya, saya serahkan kepada kamu dan kamu putarkan bisnis angkringan. Ini sah apa tidak? Kalau modalnya berupa urut, barang-barang, bukan berupa uang atau alat tukar. Ini ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'iyah, mazhab kita mengatakan tidak sah model transaksi mudharabah yang modalnya adalah berupa barang-barang. Dalam mazhab kita Syafi'iyah, modal harus berupa uang atau alat tukar. Seperti itu. Fajumhuru fuqaha il amsori, fajumhuru maka mayoritas fuqaha'i pakar fikih al amsori di berbagai negara atau di berbagai kota, mereka berpendapat ala annahu bahwasanya la yajuzu tidak boleh, tidak sah al qiradu kontrak qirad atau mudharabah bil urudi dengan menggunakan modal barang-barang jadi. Jadi modal itu harus berupa uang alat tukar. Wajawwazahu akan tetapi memperbolehkan kontrak mudharabah menggunakan modal barang-barang jadi, tidak menggunakan modal uang. Siapa yang memperbolehkan? Ibnu Abi Laila. Al-Imam Ibnu Abi Laila mengatakan sah. Mudharabah itu boleh modalnya berupa uang, boleh juga modalnya berupa barang-barang. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Ya, kalau modal barang-barang itu kadang sulit sekali. Ya, tadi yang saya contohkan modalnya berupa barang-barang yang berkaitan dengan bisnis yang akan dijalankan oleh mudharib. Coba kalian bayangkan, jika saya mengadakan kontrak mudharabah dengan mahasiswa saya namanya Z untuk bisnis angkringan, ternyata modal yang saya berikan adalah semuanya beras. Jadi beras bertonton yang senilai 20 juta. Ini si Z modalnya adalah beras bertonton, ini nilainya 20 juta. Silahkan kamu putarkan untuk bisnis angkringan. Z-nya pusing. Nggak jadi bisnis angkringan, dia jadi bisnis jualan beras. Karena apa? Modalnya ini tidak langsung bisa digunakan untuk menjalankan bisnis angkringan. Z harus memutar otaknya dulu untuk mencairkan beras ini menjadi uang, dan itu sangat merepotkan sekali. Oleh karena itu mayoritas ulama pakar fikih mengatakan untuk mempermudah mudharib, modal harus berupa uang, karena kalau uang kan dibelanjakan mudah, beda dengan barang-barang. Seperti itu alasannya. Kita lanjutkan. Wa hujjatul jumhuri, dan hujjah atau dalil mayoritas ulama yang tidak memperbolehkan kontrak mudharabah menggunakan modal berupa barang, anna ra'sal mali idza kana urudon kana ghororon. Alasannya adalah anna ra'sal mali, bahwasanya modal, ra'sul mal itu artinya modal ya. Idza kana, jika modal itu berupa urudon, barang-barang, bukan berupa alat tukar atau mata uang. Kana, maka hal tersebut ghororon, termasuk ghoror. Apa ghoror? Spekulasi, ketidakjelasan nilai. Kenapa dinamakan ghoror? Dinamakan ada spekulasi atau ketidakjelasan. Ya, kalau modal itu berupa uang, misalnya 20 juta rupiah, ini kan jelas besaran modalnya berapa, jelas, semua orang tahu 20 juta itu nilainya ya segitu. Tetapi jika modalnya saya contohkan 1 ton beras, pertanyaannya 1 ton beras itu nilainya berapa? Hari ini misalnya bisa laku 10 juta, besok bisa laku 9 juta,
lusa bisa laku 11 juta. Nilainya berubah-ubah, itu kalau barang. Oleh karena itu, ini dinamakan ketidakjelasan, gharar. Sebenarnya modalnya itu nilainya berapa? Itu kalau modalnya berupa barang, tidak jelas nilainya. Tapi kalau uang kan jelas nilainya. Itu alasan ulama kenapa tidak diperbolehkan. Li'annahu, karena mudharib atau pekerja, yaqbidu, dia menerima al-arodo, barang, modal yang berupa barang atau yang berbentuk barang, wahwa, dan barang tersebut yusawi, itu menyamai nilainya, qimatamma, nilai tertentu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau modal berbentuk barang, berarti mudharib itu menerima modal tersebut, dan nilai modal tersebut pada hari itu nilainya sekian. Artinya nilainya itu masih bisa berubah-ubah setiap harinya. Wahwa yusawi qimatamma, wahwa, dan modal yang berupa barang tersebut yusawi, pada hari dia menerimanya itu menyamai qimatamma, nilai tertentu. Pada hari itu nilainya sekian misalnya. Wa yarudduhu, dan ketika mudharib mengembalikan modal kepada sahibul mal, misalnya kontrak mudharabahnya sudah selesai, sudah berjalan selama 1 tahun dan sekarang sudah selesai. Di sini mudharib mau mengembalikan modal kepada sahibul mal. Wa yarudduhu, dan ketika mudharib mengembalikan modal tersebut di akhir kontrak yang sudah selesai, wa huwa, maka modal tersebut yusawi, menyamai qimatan ghairaha, qimatan nilai ghairaha, yang sudah berbeda dengan nilai modal yang pertama kali ia mendapatkannya dari sahibul mal. Ya, artinya kalau modal itu berupa barang, nilainya berubah-ubah, tidak jelas. Misalnya modalnya tadi ya berupa 10 ton beras. Nilai 10 ton beras ini pada hari mudharib menerimanya itu akan jauh berbeda ketika dia nanti di akhir kontrak wajib mengembalikan 10 ton beras itu kepada sahibul mal. 10 ton beras pada hari ini akan sudah berbeda nilainya, harganya 10 ton beras pada 1 tahun berikutnya. Ini yang dinamakan gharar. Sebenarnya modalnya itu berapa? Nilainya berubah-ubah, tidak jelas. Oleh karena itu, jumhur atau mayoritas ulama mengatakan tidak boleh kontrak mudharabah jika modalnya berupa barang. Harus berupa alat tukar atau mata uang yang nilainya pasti. Meskipun nanti ada selisih, inflasi dan sebagainya, itu selisihnya hanya kecil jika berupa mata uang. Apalagi dinar dan dirham ya, yang hampir mustahil ada inflasi di dalamnya. Kita lanjutkan, fayakunu, maka Ra'sul mali, modal tersebut, modal yang berupa barang tadi, waribahu, dan keuntungan yang akan diperoleh, majhulan, itu pun tidak diketahui, artinya tidak jelas. Modalnya berapa, keuntungan yang didapat pun berapa, tidak jelas. Dan ketidakjelasan ini dinamakan gharar, yang menjadikan kontrak mudharabah tidak sah menurut jumhur atau mayoritas ulama. Saya tambahi 1 paragraf lagi ya. Ya, ini di teks bacaan yang saya kirimkan kepada kalian tidak ada. Tapi ini nanggung karena topik bahasanya masih berkaitan erat dengan paragraf sebelumnya. Nanti saya kirim teks bacaan Arabnya ke kalian. 1 paragraf lagi. Wa amma idza kana ra'sul mali ma bihi yuba'ul urudu, wa amma, dan adapun, ingkana, jika, ra'sul mali, jika modal, ma itu merupakan nilai, bihi yang dengan nilai tersebut, yuba'u dijual, al-urudu barang-barang komoditas. Maksudnya bagaimana ini? Ini contohnya seperti ini. Saya mengadakan kontrak mudharabah dengan mahasiswa saya yang namanya Z tadi ya. Dan modal yang saya gunakan dalam kontrak mudharabah tersebut bukan mata uang, juga bukan barang-barang, tapi nilai dari barang-barang. Jadi contohnya seperti ini. Z, kita adakan kontrak mudharabah. Ini saya di rumah punya beras 10 ton.
beras 10 ton itu kira-kira nilainya atau harganya ketika dijual 10 juta. Maka dari itu modal yang saya gunakan untuk kontrak mudharabah ini adalah nilai atau harga beras tersebut ketika sudah dijual, yaitu 10 juta. Jadi modalnya ini berupa apa? Uang yang bukan uang, barang yang bukan barang. Tapi modalnya adalah nilai barang apabila barangnya sudah laku dijual. Sekarang ini barangnya sudah laku dijual belum? Belum. Di gudang masih berupa beras. Tapi seandainya hari ini dijual nilainya 10 juta. Dan 10 juta itu yang saya jadikan sebagai modal dalam kontrak mudharabah yang sedang berlangsung saat ini. Ini sah apa tidak kontraknya? Faham ini ya? Jadi modal berupa mabihi yuba'ul urudu, nilai dari barang-barang komoditas apabila laku terjual. Fa'inna malikan, maka sesungguhnya Imam Malik mana'ahu, melarangnya. Wa syafi'iyya, begitu pula al-Imam Asy-Syafi'i aidon, juga melarang kontrak mudharabah dengan modal yang berupa nilai barang seperti itu. Artinya saya sebagai sohibul mal, kalau pengen beneran mengadakan kontrak mudharabah, ya saya jual dulu itu beras 10 ton, saya jual dulu, kemudian hasil penjualan yang berupa uang ini saya jadikan sebagai modal. Jadi modalnya harus sudah berupa uang, jangan mengambang seperti itu masih gharar ya. Menurut Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa ajazahu Abu Hanifah, wa ajazahu, dan memperbolehkan kontrak mudharabah dengan modal yang tadi itu, modal yang berupa nilai barang apabila dijual. Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, beliau memperbolehkan, silahkan. Yang penting bukan barangnya, bukan urutnya yang engkau jadikan modal, sah. Bisa berupa mata uang, bisa juga berupa nilai barang, nominalnya berapa apabila barang tersebut laku dijual hari ini. Ini menurut Al-Imam Abu Hanifah. Ya, ini sudah selesai ya materi teks bacaan dari kitab Bidayatul Mujtahid karya Al-Imam Ibnu Rusdi Al-Hafidh rahimahullah tentang bahasan kontrak mudharabah atau kontrak qirad. Kemudian nanti materi nahwunya tentang na'at dan man'ut, insyaallah saya bikinkan videonya tersendiri. Ya, semoga ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.